kasih. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, opa, oma, papa, mama, dan semua saudara, adik kakak gandong di dalam Tuhan Yesus, anak-anak yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Satu hal yang pasti yang Tuhan harapkan dalam hidup kita adalah kita tetap menghidupi kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, menjalani kebenaran Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan yang didapati hidup berkenaan kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Hari ini, pagi-pagi tadi ada seorang teman menuliskan sebuah tulisan dari Rick Warren. Dan tulisan itu sangat-sangat membuat saya, keluarga, untuk kembali merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan atau membawakan renungan Rick Warren itu bagi saudara yang lain. Mungkin saudara sudah baca, tapi dengarkanlah apa yang dikatakannya lewat podcast ini. Sebagian besar orang jarang melakukan evaluasi atas hidupnya, sampai ketika krisis datang menimpa mereka. Setelah saudara dan saya ada di dalam penderitaan yang mendalam, barulah kita seringkali tahu dan mau menguji kembali apa yang mendasari dan menopang hidup kita. Mungkin saudara dan saya tersadar bahwa selama ini kita hanya mengejar kenyamanan, merasa enak, terlihat mapan, dan kita seringkali menumpuk harta dan kekuasaan. Bukankah itu yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari kita? Namun ketika krisis datang, ada pergumulan, ada permasalahan, seringkali secara insting kita akan diingatkan bahwa kita hidup dengan apa yang seharusnya bukan menjadi fokus kita. Kita diingatkan bahwa ada hidup yang melebihi semua yang selama ini menjadi fokus kita di tengah-tengah dunia ini saja. Nah, saudaraku, marilah kita berpikir bahwa kita tidak perlu menunggu sampai krisis datang atau pergumulan datang atau kesulitan datang, barulah kita mengevaluasi diri kita. Apakah yang seharusnya menjadi dasar yang menopang hidup, apa yang menjadi nilai bagi hidup kita? Maka saudaraku, mulailah bertanya secara kritis pada diri kita sendiri. Sebenarnya apakah yang akan tetap bertahan, yang tidak lenyap, yang kekal itu? Saudaraku, perhatikan dunia di sekitar kita. Dunia hanya menghargai apa yang terlihat dan yang ada di saat itu saja. Bahkan dunia merasa atau memperlakukan hari esok bukanlah sesuatu yang penting. Tahun depan bagi dunia bukanlah sesuatu yang penting. Bahkan seabad tidaklah sesuatu yang penting bagi dunia. Apalagi dunia melihat kekekalan dan surga. Itu bukan hal yang penting. Hidup di dunia hanyalah hidup untuk hari ini, untuk detik ini. Hidup hanya untuk saat ini. Ya, hidup hanya ada untuk saat ini dan hari ini saja. Tapi apakah sikap dunia itu benar? Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Saudaraku, marilah kita melihat hidup kita dan menjadi berhati-hati ketika ada godaan, ketika ada goncangan datang, ketika godaan dan goncangan tidak hanya melanda hidup kita, tetapi juga ada hal-hal yang lain yang berperang dalam hidup kita, soal baik atau buruk. Kita seringkali harus menentukan di mana kita berdiri, dan kita selalu harus menentukan di dalam situasi sekarang ini, apakah kita bisa melihat kekekalan dari masa depan
yang ada dan harus kita jalani lewat hidup setiap hari kita. Saudaraku, apakah saudara dan saya akan melakukan perintah Tuhan saat ini dan menikmati kebahagiaannya di kemudian? Ataukah saudara dan saya mau melakukan apa yang kita inginkan dan dapat menikmatinya sekarang juga? Perhatikan ini saudaraku, kita melakukan kehendak Tuhan dan menikmati kebahagiaan di kemudian. Bisa hari ini kita mendapatkan apa yang Tuhan mau berkati atas hidup kita. Tapi kita juga bisa menikmati di kemudian, ataukah kita berpikir melakukan apa yang saya inginkan dan dunia inginkan, dunia tawarkan, lalu menikmatinya hanya sesaat ini saja. Alkitab banyak mengajarkan kepada kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, baiklah kita di dalam Kristus atau dalam situasi apapun, ambillah waktu terus-menerus untuk mengevaluasi apa yang menjadi dasar yang menopang hidup kita. Marilah kita memilih untuk membangun hidup kita dengan dasar kebenaran Tuhan, karena dasar itu tidak pernah lapuk. Dasar kebenaran Tuhan itu kokoh, kuat, dan tidak pernah lapuk dimakan oleh zaman. Nah, saudaraku, saat kita ada dalam situasi yang susah, krisis, persoalan datang menimpa, ada banyak-banyak pergumulan yang lewat dalam hidup kita. Marilah kita mendasari hidup kita dengan berdiri atas dasar kebenaran Tuhan. Yang lain tidak boleh, hanya ada kebenaran Tuhan. Dengan demikian saudaraku, maka fokus kita yang ada dalam hidup kita adalah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Maka hidup kita akan selalu ada di dalam pertolongan, anugerah, dan kasih sayang Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.